Ya, untuk CC Serlin di Pluit. Ya, ini CC Serlin ini barangnya nih. Barang yang CC Serlin order. Ini eh, nggak order chargeran, nggak order chargerannya. Itu chargerannya kalau mau order silakan. Itu ada tuh di etalase produknya kan ada tuh kalau mau order chargerannya itu bukan chargeran bukan bukan chargeran otomatis biasa itu chargeran otomatis khusus inverter itu ya itu video tutorialnya ditonton ini video untuk tes barang sebelum dikirim untuk memberitahu kalau barang kondisi keadaan baik keadaan bagus ceh untuk yang kalau apa ada bingung kan nanya-nanya di chat. Ini buat yang lain juga mau ngasih tahu kalau kita akan jawab lewat video aja. Kalau kita jawabnya lewat sebenarnya sih kalau baca deskripsinya dengan cermat, nonton video tutorialnya dengan cermat, eh, kemungkinan kecil sih ada pertanyaan. Tapi kalau mau nanya ya silahkan, nggak apa-apa. Nanya di ini, nanya di chat, nanya tapi saya nggak bales di chat karena kalau bales di chat kurang jelas. Jadi saya balesnya lewat video aja. Makanya di ini loncengnya tuh, loncengnya notifikasi loncengnya dinyalain, subscribe, notifikasi loncengnya dinyalain supaya nanti saat video kita upload jadi mengetahuinya. Nah, si Cece kan di chatnya itu ada nanya tuh yang X19 sama A18 bedanya apa? Itu kan bedanya di kapasitas. Kan di deskripsi sih sebenarnya udah tertulis, Cek. Bedanya itu yang satu 500 watt, itu yang satunya 1000 watt. Itu enggak banci ya. Benar-benar 500 enggak seperti yang inverter pada umumnya. 1000 jadi 500 bisa jadi 200 atau 2,5. Kalau ini 500 ya 500 full. Pokoknya nggak banci. 1000 ya 1000. Jadi benar-benar real. Dan ini gelombangnya sudah PSW. Ya, deskripsinya dibaca, video tutorialnya ditonton dengan cermat hingga habis. Nah, itu kalau di Tokopedia itu saya udah cantumin video tutorialnya. Di Bukalapak juga saya udah cantumin video tutorialnya. Nah, kalau di Shopee emang susah. Kalau di Shopee itu dari aplikasi Shopee-nya hanya memberikan jatah video tutorial itu maksimum 1 menit. 1 menit yang nggak bisa. Makanya ke channel IPS Indonesia aja. Nah, di situ kan ada tuh nama channelnya IPS Indonesia. Nah, ini videonya Serli nih, daerah Pluit. Kalau mau order chargerannya order aja, Tadi saya lihat kok si Serli kagak order chargerannya ya nggak apa-apa sih. Nah, mungkin Serli mau nanya kali kalau sebenarnya sih nggak perlu sih nanya seperti itu tapi nggak apa-apa ini mungkin pertanyaan Casali kayak gini. Nah itu kalau pakai chargeran berfungsi apa enggak lah, chargeran itu kan buat ngisi baterai, buat ngisi aki baterai atau aki tuh ya. Nah kalau nggak pakai chargeran isinya pakai apa? Nah, mungkin si Cece udah ini kali, oh saya pakai panel surya, pakai sel surya, ngisi ngisi charge ngisi casnya itu pakai sel surya. Iya, emang sel surya itu emang buat ngecas aki, buat ngecas baterai. Ya, saya sebut bilangnya baterai aja ya. Nah, buat ngecas baterai sel surya itu. Ya cuman nih ya, kalau misalkan yang nggak pakai sel surya, ya mau nggak mau ngecasnya kan pakai chargeran dan itu yang kita punya produknya chargerannya itu khusus ya, bukan chargeran otomatis biasa tapi chargeran otomatis khusus inverter yang dipasang 24 jam nonstop
ya. Ada, saya udah bikin videonya tuh beda. Nah, di video tutorialnya kalau nggak salah saya udah ada 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 ininya, ada edukasinya, bedanya yang chargeran otomatis biasa sama chargeran otomatis yang IPS ini khusus inverter. Tonton aja itu. Nah, itu udah gitu mau kalau misalkan udah pakai sel surya, masih perlu gak pakai chargeran yang IPS, produk IPS ini? Eh, Gini Ceh, jadi eh, boleh, kalau udah pakai sel surya boleh pakai, yang nggak boleh nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi kan jadi double, jadi lebih lebih baik kalau udah pakai sel surya dicas tuh ya. Nah, sel surya itu kan hanya saat matahari terbit. Ya, dia ngecas. Kalau mataharinya nggak terbit, mendung atau di malam hari, dia kan kagak ngecas itu sel surya. Kalau chargeran kan dia ngecas. Mau pagi ke siang atau malam. Nah, seperti itu. Kalau mau order chargernya silahkan order aja ceh. Ini kita tes barangnya ya sebelum kirim supaya kondisi dalam keadaan bagus. Itu garansi yang sebenarnya. Garansi sesungguhnya itu berani memvideokan barang yang sebelum dikirim. Itu garansi sesungguhnya. Percuma ngasih garansi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau namanya belanja online kan kan seperti istilahnya apa ya, kucing dalam karung atau apalah. Nah, jadi gini ceh ya, deskripsinya dibaca ya ceh ya, yang cermat ceh. Video tutorialnya ditonton. Kalau ini kan video tes barang sebelum dikirim. Jadi oh ya, satu lagi, kita mau ngasih tahu ini, kita belum 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 apa namanya, belum tampilin di online sih ya. Kita punya produk baru, barangnya kayak gini nih. Barangnya kayak, jadi chargeran, ini chargeran bukan chargeran biasa. Ini chargeran dan itu dijamin berhasil. Ini chargeran uh, khusus kalau aki mobil ya, aki mobil atau aki motor sowak ngedrop. Asal jangan ini ya, jangan selnya udah rusak. Kalau selnya di dalamnya udah kayak bubur tuh hancur, udah rusak ya nggak bisa. Tapi kalau sel di dalamnya udah agak berkarat atau ngedrop, ya kan, udah soak lah istilahnya, itu aki mobil atau aki motor, ya kan. uh, Pakai kayak gini nih barangnya, sebentar saya contohin, cuma saya belum tampilin di online nih, ini buat teman-teman yang lain juga. Soalnya jadi kayak gini, sebelumnya maaf juga kalau kita di aplikasi online kita balasnya agak lama, tapi hari itu juga pasti kita balasnya agak lama karena kita nggak hanya online doang, kita jualan offline juga. Dan kebanyakan yang offline itu ngambil secara grosir, ngambilnya secara grosir. Nah, makanya sehari kita bisa sekitar berapa ya? Puluhan unit lah. 20 sampai 50 unit sehari. Jadi kita nggak bisa mantengin di handphone terus atau di aplikasi online terus. Kita lebih fokus ke grosir karena buat reseller yang buat jual lagi kan. Oh ya, balik lagi yang produk yang baru dari IPS nih, cuman belum dicantumin di aplikasi online. Nah, ini nih. Nah, seperti ini. Ini cuman baru baru jepitannya aslinya bukan kayak gini, ini karena barang contoh ini. Jepitannya dia kecil, yang kecil. Lagi pula buat apa gede-gede kayak gini. Nah, kayak gini nih barangnya.
Ini saya udah praktekin secara pribadi nih. Saya coba, berhasil ini. Ini berhasil ini. Nanti dah saya mau bikin videonya, ya kan? Mau bikin videonya pakai aki yang soak, bahkan aki yang udah agak ngegembung tuh, ngegelembung, aki yang agak ngegelembung. Ya, itu saya udah praktekin, cuma saya belum videoin. Nanti saya mau videoin kayak gitu, saya praktekin buat kalian sebagai bukti barang ini emang bekerja apa enggak. Kalau saya udah contohin di motor saya sama di mobil saya itu berhasil, jadi nggak perlu beli aki lagi. Dan dia sistemnya ada proses sistem perawatan, bahasa Inggrisnya maintenance ya, ada sistem perawatan. Jadi dia bisa untuk perawatan atau maintenance aki, dan dia bisa memperbaiki atau bahasa Inggrisnya repair ya, repair aki yang udah soak, benar-benar soak gitu ya, asal jangan selnya udah rusak hancur. Kalau rusak dikit kayaknya masih bisa dah, soalnya saya udah contohin ya, pakai yang um, aki yang agak ngelembung itu selnya udah agak rusak, mungkin rusaknya nggak parah, itu masih bisa loh saya coba. Nah, saya coba-coba tes bener gak ini produk ini. Kalau nggak bener kan malu ngejualnya juga. Nah, seperti ini. Nanti mau di aplikasi online selama ini, kalau barangnya baru turun, contoh kayak gini. Nah, oh iya, mungkin si Cece sih kagak nanya, tapi saya bikin pertanyaan sendiri dah. Ya, Nah, Cece mungkin berpikir, ini kita pakai aki apa? Gini loh, banyak orang kalau untuk backup listrik rumah ya, kalau bisa usahakan jangan pakai aki mobil, atau karena aki mobil itu aki otomotif. Masih banyak orang yang nggak ngerti tentang aki. Aki itu baterai ya, sama lah, aki sama baterai itu sama, beda istilah nama doang ya. Jangan pakai aki otomotif, atau aku otomotif itu kan aki mobil, apalagi motor dayanya kecil. Karena aki otomotif itu, aki mobil itu dia aki starting. Aki starting itu dia mengeluarkan arusnya cepat, tapi dia cepat habis karena dia buat starting mobil doang kan, bukan buat backup listrik. Masih banyak orang yang nggak ngerti. Saya saranin ya kayak Ceceh ya, kayak gini nih ya, pakai akinya itu baterai ya, baterai deep cycle. Di deskripsi produknya udah kita tulis itu, kita saranin pakai aki deep cycle Virla. Itu aki emang khusus buat backup listrik, emang khusus buat inverter. Orang-orang main panel surya tuh, main sel surya pada pakai kayak gitu. Karena saya lihat di YouTube banyak orang dia buat backup listrik rumah mahal-mahal, terus beli sel suryanya mahal-mahal. Saya lihat akinya ya pakai aki mobil, walaupun 100 ampere kayak 300 ampere kayak aki mobilnya tuh di paralel gitu, tetap aja aki mobil itu aki starting. Jadi dia saat disedot dayanya itu, ada jelasinnya gimana secara tekniknya ya. Saat disedot daya arusnya itu api, dia cepet serot. Kalau aki deep cycle enggak. Makanya aki deep cycle harganya lebih mahal, tapi enggak jauh, lebih mahal sedikit doang. Ya, saya saranin pakai aki deep cycle. Dan aki deep cycle, kalau saya sih di rumah secara pribadi nih ya, pakai uh, akinya itu aki deep cycle Virla ya, aki Virla. Itu nama jenis, terserah mereknya apa aja. Mau merek Soto kayak, mau merek, ada merek Soto kan, merek Soto, merek apalagi sih itu. Kalau saya sih di rumah pakai Soto. Nah, itu posisinya itu tadinya saya pakai 100 ampere. Nah, 100 ampere lama-lama
saya tambah lagi 100 ampere jadi 200 ampere di rumah saya. Nah, sistemnya sistem 12 volt ini ya. Kalau misalkan akinya ada 2 biji tuh di paralel. Ya di YouTube banyak, lihat-lihat aja di YouTube seperti itu. Nah, kalau bisa sih, saya salahnya waktu itu pertama kali beli langsung 100 ampere, salah itu. Tanggung, seharusnya saya langsung beli 200 ampere. Karena gini loh, aki kalau dua biji kan di paralel tuh ya, 2 biji. Kalau yang satunya kualitasnya berkurang dengan seiring waktu berkurang, yang satunya jadi ngikut. Sifat baterai kayak gitu, ngikut. Makanya usahakan pakai satu aki aja. Kalau saya waktu di rumah beli 100 ampere, saya salah tuh, seharusnya tanggung langsung jebret di 200 ampere. Tapi masalah besar ampernya itu tergantung kebutuhan. Karena ya seperti di deskripsi produknya kita udah tulis di deskripsinya tuh. Ya kan, di deskripsinya dibaca di aplikasi online-nya. Ya semakin besar beban dan baterainya ampernya semakin kecil, ya semakin cepat backupnya. Kan istilahnya bahan bakarnya baterai. Ya, sekarang udah zaman kalau di negara-negara maju ya, kayak di Taiwan, di Cungkuang, di Eropa kayak gitu. Orang udah jarang yang pakai mesin genset yang BBM tuh, pakai bensin atau pakai solar. Mereka itu pakai paling buat tempat industri, perkantoran yang agak besar, ya kan. Tapi kalau yang perumahan, toko-toko, kios-kios, mereka udah pada beralihnya ke inverter, pakai tenaga baterai. Udah zamannya seperti itu. Cuman di Indonesia masih tabu, masih istilahnya masih aneh barang kayak gini, masih agak kurang gitu. Masih pada saya lihat kayak di rumah-rumah ya, saat mati lampu tuh PLN padam pakai mesin genset BBM, yang pakai bensin, ada yang pakai solar. Harganya berapa sih? Sekitar 1.500.000 kurang lebih tuh, ya kan. Ribet. Pertama ribetnya, kita harus isi bensin atau isi solar lah, isi bensin. Ya, perawatan itu bensin jangan di stok di tangkinya loh. Bensin atau solar itu jangan di stok di tangki. Itu kalau maksudnya kan ada orang ngisi bensin, ya udah diisi bensin kan, mati lampu ini, udah mati lampu, terus kan bensin udah selesai mati lampu, bensinnya masih ada di dalam. Itu otomatis bensin kalau ngendek di tangki bensinnya itu, lama-lama dia berubah agak coklat-coklat. Itu bensin, itu sifat bensin kayak gitu. Coba aja motor atau mobil, nggak diguna-gunain selama beberapa bulan, itu tangkinya dalamnya kotor itu, ngaruh ke mesin. Nah, kalau mobil kan sama motor tiap hari dipakai atau 2 hari atau 3 hari dipakai terus. Tapi kalau orang mati lampu kan jarang, PLN padam kan jarang, nggak mungkin tiap hari PLN padam terus dipakai terus. Nah, itu jadi warnanya agak coklat, coklat agak ngendek, kayak 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 apa ya, dedek lumpur gitu. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Saya udah pernah bongkar tangkinya genset BBM, ya kan. Itu pertama. Yang kedua, genset BBM itu ribet. Pakai perawatannya, tahu gak perawatannya? Harus ganti oli. Dipakai atau nggak dipakai, itu ada waktunya, harus ganti oli. Kayak istilahnya kayak motor sama mobil. Udah gitu filter, harus ganti filter. Ada jangka-jangkanya. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan sekali. Udah gitu ganti oli filter. Jadi oli mesin, oli filter sama filternya. Walaupun nggak dipakai, ada waktunya itu. Ada masa expired harus diganti. Yang ketiga,
genset BBM ya, genset solar atau bensin ya, ada 2 tipe. Dia ada gelombang PSW, ada juga gelombang MSW. Kalau gelombang yang harganya 1,5 juta, 2 juta, 5 juta kayak gitu, itu udah dipastikan itu gelombangnya gelombang MSW. Kalau mau yang gelombang PSW ya kalau yang genset BBM yang gelombang PSW, dia cuma 1000 watt aja ya, yang 1000 watt aja itu harganya 17 jutaan sampai 20 juta. Itu mereknya Honda, merek Yamaha. Makanya itu biasanya dipakai buat kayak tempat industri yang kecil gitu. Kalau wattnya digedein ya buat industri yang agak gede kayak gitu. Kalau di negara maju genset BBM udah, udah jarang, kebanyakan dipakai buat tempat industri, industri yang kecil atau menengah, atau yang besar juga, industri besar kan genset juga ada ukuran-ukurannya, ada ukuran-ukuran. Nah, tapi kalau yang harga 1,5 juta, 1 juta, 2 juta, 5 juta, kayaknya paling genset BBM paling murah 1,5 juta ada tuh. Yang merek-merek Chungquo Indonesia, merek India. Kalau kayak Honda, Yamaha itu 17 juta, 20 juta itu paling murah. Ada yang 50 jutaan. Di kantor saing dulu itu, bukan kantor yang saing dulu, kantor saing ini. Itu gensetnya 200, hampir 300 juta kalau kita buat kantor. 300 juta genset BBM kita merek Honda. Merek Honda apa merek? Iya merek Honda. Ini. Pokoknya yang pasti bukan abal-abal lah, itu barang 300 jutaan. Inggris punya kalau nggak salah itu tuh. Tapi yang Jepang juga Honda sama Yamaha juga mahal. Nah, oke, itu maksudnya buat informasi ke si Sherlyn sama buat ke yang lainnya juga, hanya tambah-tambah pengetahuan kayak gitu. Oh ya, mungkin ada yang nggak tahu gelombang PSW sama MSW. PSW itu singkatan dari Pure Sine Wave. MSW singkatan dari M-nya itu apa sih? Middle ya. MEF, MEF, MSW, MEF Sine Wave kalau nggak salah. Ya, ya benar. Nah, kalau MSW itu sih zaman sekarang udah itu MSW itu teknologi tahun berapa tuh ya? Tahun 70-an apa 8? Bukan 80-an. MSW itu 80-an. Nah, perkembangan teknologi baru lama-lama PSW itu baru ada sekitar tahun berapa ya? 2000-an apa 95 ya? Apa 2000-an gelombang PSW. Nah, seperti itu. Apa sih dampaknya gelombang PSW sama MSW? Kalau gelombang MSW, barang elektronik cepat rusak karena dia gelombangnya kotak-kotak. Kotak. Bukan kalau gelombang PLN nih ya, PLN itu gelombangnya begini nih. Set. PLN itu gelombangnya gelombang PSW. Nah, inverter PSW ya gelombangnya gelombang PSW. Kalau inverter yang gelombang MSW, kotak-kotak, itu ngerusak barang elektronik. Lampu aja cepat putus lama-lama. Kan sayang. Salah satunya sih saya sih waktu itu nggak ngerti, saya pakai inverter MSW, saya beli berapa ya, 300-an apa ya, saya iseng-iseng buat di LCD di TV, lama-lama di LCD TV saya, padahal nggak, saya hanya pakai baru berapa kali, TV saya pinggirnya putih, cek ke toko servis, ke tukang servis, itu LCD lampu ya, apa sih itu namanya tuh, backlight kalau nggak salah tuh orang teknik bilangnya, rusak sebeberapa. Nah, seperti itu. Nah, kalau gelombang PSW itu seperti PLN, dia gelombangnya aman seperti itu, dan ini gelombang PSW. Oke, itu berbagi cerita sedikit nih, Ceh. Nah, mana ya, kita
sebelum kirim ya teh. Cek tes nih. Ingat positif ke positif, negatif ke negatif. Merah itu positif, selain merah pasti negatif. Nah, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi saat PLN padam di deskripsinya, makanya baca teh, nggak apa-apa ini saya ulang lagi nih di video. Saat PLN padam, ya kan, MCB KWH meteran rumah itu turunin dulu, matiin. Oh ya, ini pemasangan kayak gini ya, pemasangan kayak gitu tutorialnya juga ditonton, yang video tutorial. Pemasangan hanya sekali aja, sekali seumur hidup. Nggak usah copot pasang, ribet juga, resiko lah copot pasang. Nah, jadi cukup main tombol aja. Ini ada 2 tombol ya. Ini tombol power. 0 itu mati, 1 itu hidup ya. Pastikan 0 itu mati, 1 itu hidup ya. Nah, ini tombol backup ya. 0 itu mati, 1 itu hidup ya. Saat PLN padam, MCB KWH meteran tuh yang di depan rumah itu turunin atau matiin. Turunin, bahasanya apa sih, matiin apa turunin? Turunin saat PLN padam. Terus nyalakan tombol power ya. Ya, oh ya, ininya sebelumnya ini di video tutorial nonton aja lah, saya udah jelasin itu ya, masalah yang colok-colok ini, yang colok ininya. Saat PLN padam itu nyalain, turunin tuh MCB KWH meterannya, turunin, baru nyalakan tombol power, terus tombol backup. Pokoknya video tutorial tonton lah, ini kan kita video tes barang juga biar hemat waktu, soalnya masih banyak kerjaan juga ini kita. Udah lama kagak. Wah, ini cuma contoh aja tadi ya. Nah, kita nyalakan ini. Tuh, ya, bagus ya teh, cek ya, kondisi oke ya, seperti itu cek. Nah, ini mana ya, nah ini saya nggak colok ke PLN nih ya. Nah, saya nyalakan tombol backupnya tuh, kelihatan nggak tuh tes pennya nyala ya kan. Ini ada setrumnya buat backup listrik rumah masuk ke lubang stop kontak. Nah, biar kelihatan pakai lampu aja nih ya. Tuh, nyala kan. Kita matikan buat backup listriknya. Udah, kita matikan lah. Oh iya, ini ada lampu nih, ada lampu power, lampu volt. Lampu volt itu kalau beban berlebihan atau baterai udah mau habis, dayanya dia volt merah. Jadi udah ada apa sih bahasanya, security-nya, security. Ya gitulah. Udah ada ininya. Video tutorialnya ditonton. Ini video apa sih nih? Video tes barang. Oke, terima kasih berbagi cerita. Jadi kalau mau yang pesan barang, mau nanya-nanya,
di chat tuh, ya kan? Bikin aja pertanyaan, nanti kita jawabnya lewat video biar jelas, ya. Ya, kalau bisa sih pertanyaannya itu jangan yang udah di deskripsinya udah ditulis, yang di video tutorialnya udah dijelasin masih nanya, aduh kayaknya agak buang-buang waktu tuh, kurang efisien berarti nggak cermat dalam menonton maupun membaca. Oke, terima kasih. Kita mau kirim.